Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kaji kita surah Al-Fat, surah yang ke-48, terdiri dari 29 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Menurut mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa surah Al-Fat ini diturunkan sekaligus. Jadi 29 ayat itu tidak diturunkan berangsur-angsur, tapi diturunkan sekaligus sebanyak 29 ayat atas jawaban terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi kira-kira 6 Hijrah, tahun ke-6 Hijriah. Sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, dalam perjanjian itu terlihat isi perjanjian seolah-olah sepertinya melemahkan kaum beriman dan memberikan keberuntungan kepada kaum musyrikin. Waktu itu ceritanya kan bahwa Rasulullah sahabat sudah sampai di Hudaybiyah, ingin masuk ke kota Mekah, ingin umrah, ditahan oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Maka dibuat perjanjian baru boleh masuk 2 tahun lagi. Baru boleh masuk kota Mekah. Akhirnya Rasulullah menerima perjanjian, buat perjanjian, tidak boleh masuk. Sudah itu dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan itu merugikan orang beriman, karena saat itu kan lagi gencar-gencarnya nih, penaklukan kota-kota itu.
penaklukan daerah-daerah diislamkan oleh oleh Rasulullah dan sahabatnya, berperang. Disuruh kita gencatan senjata selama 10 tahun. Padahal bisa kita merangi orang kafir Quraisy tadi. Cuma dia mintanya suruh tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Sudah itu katanya sahabat-sahabat itu Rasulullah yang di Mekah tidak boleh ke Madinah. Lalu kan tidak bisa belajar. Lalu sahabat melihat termasuk Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Ini perjanjian merugikan kita dan menguntungkan orang-orang yang musyrik itu. Jangan diterima perjanjiannya. Dari Umar bin Khattab dan para sahabat. Tetapi Rasulullah mungkin melihat cara pandang yang visioner jauh ke depan, diterimanya perjanjian itu. Perjanjian Hudaybiyah yang sepertinya menguntungkan kaum musyrikin diterima oleh Rasulullah. Ini hebatnya Rasulullah ini. Orang mengatakan rugi kita di dalam perjanjian, kita banyak dirugikan nih. Bagus kita kalau sudah diterima perjanjiannya, kita paksa aja masuk atau kita berperang aja kan bisa aja kita menang kan kayak gitu. Umat Islam sudah banyak saat itu kan. Cuma Rasul mengatakan kita terima perjanjiannya. Lalu dibuat ada perjanjian Hudaybiyah. Lalu setelah ada perjanjian itu turun ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina sampai selesai. Artinya Allah menjamin satu saat nanti Islam itu akan menang. Maka setelah tahun 10 Hijriah kota Mekah terjadi penaklukan Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah. Al-Fat. Al-Fat itu artinya penaklukan. Al-Fat artinya pemenang. Al-Fat artinya pembuka. Maka namanya Muhammad Al-Fatih karena dia pemenang, karena dia penakluk, karena dia membuka kota Konstantinopel. Lalu diberi gelar namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah menerima perjanjian walaupun sepertinya menguntungkan orang musyrik, Rasulullah menerimanya. Tapi justru dengan perjanjian itu berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya di 10 Hijrah, Rasulullah dan kawan-kawan berhasil menaklukkan kota Mekah. Seperti itu. Jadi pelajarannya itu kadang-kadang kita memang harus mengalah dalam hidup ini. Mengalah tapi bukan menyerah. Mengalah untuk menang. Rasulullah mengalah dia. Padahal Rasul itu tahu juga nih perjanjian menguntungkan orang-orang musyrik, merugikan umat Islam. Kada boleh umroh kita, kada boleh yang Mekah datang ke Madinah untuk belajar, kada boleh. Suruh kita gencet senjata, tidak boleh perang selama 10 tahun, merugikan kita nih. Sementara Islam kan lagi ingin memperluas kekuasaan gitu kan. Rugi kita, tapi Rasulullah menerimanya. Bukan dia menyerah, tapi itu cara mengalah untuk menang. Jadi kita dalam hidup kayak itu juga. Jangan tapi pindah pengalasan benar. Banyak-banyak mengalah. Dalam berumah tangga, contoh sederhananya berumah tangga, banyak mengalah. Kita sebagai suami, sebagai pemimpin, lawan pasangan banyak mengalah. Supaya menang keluarga kita tadi. Kalau kita di sama-sama pengarasan, nang abahnya pengarasan, mamanya pengarasan, nah itu ngalih. Laki bini sama-sama pengarasan ngalih. Tapi kalau satunya punya sifat mau mengalah untuk tetap menang. Mengalah bukan karena kita salah, tapi mengalah dalam rangka untuk memberikan kemenangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Perlu kita praktekkan dalam hidup ini. Banyak mengalah. Tidak selamanya bahwa yang terlihat oleh mata kita itu buruk buat kita. Bisa jadi itu yang baik buat kita. Ya ketika ada baik yang kadang kita sukai, justru yang baik buat kita. Jadi dalam hidup banyak-banyak mengalah. Banyak-banyak kita berpikir memberikan kemenangan dalam rangka untuk kita menang semua. Itu dia asbab nuzulnya surah Al-Fat ini, jadi berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Kita ayat yang ke-6 sekarang ya. Kemarin sudah sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu' alaihim dairatus sawu' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqan, dan dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan.
ditempatkan munafik dulu baru musyrik. Biasanya dalam Quran tuh kalau ditempatkan lebih dahulu itu lebih utama. Itu yang lebih harus diperhatikan. Kenapa munafik lebih dulu daripada musyrik ini? Karena memang bahaya munafik ini lebih membahayakan ketimbang kemusyrikan. Munafik itu banyak pura-puranya. Namanya munafik itu. Dia artinya berpura-pura. Kalau musyrik kan jelas musuh kita. Kalau orang musyrik jelas ini musuh kita. Kalau orang munafik kan kada ketahuan. Ini pindah manis muka banyak depan kita. Kita kira kawan kalau senyum ramah, sekalinya menyikat kita juga. Nah, ini bahayanya munafik ini. Sehingga Allah tempatkan Allah mengazab laki-laki dan perempuan yang munafik baru musyrik. Karena munafik itu lebih berbahaya ketimbang musyrik. Munafik itu musuh dalam selimut. Kalau musyrik jelas musuh sudah. Kalau kita hati-hati kan, kau waspada. Tapi kalau orang munafik kadang-kadang kada ketahuan. Manis di bibir, lain di hati. Itunya. Kalau kita senyum, apa kabar? Dalam hati, awas kena ikam lah. Dalam hati kayak itu sekalinya. Teman kita apa kabar? Biasa sehat. Oh luar biasa. Manisnya, ramahnya luar biasa. Tapi dalam hatinya, kena ikam tunggu aja, kena aja. Banyak seperti itu tuh. Ya kalau lagi disiarkan lagi itu kalau kisah berkawan tuh biasanya yang kuat seperti ini nih orang-orang yang mau pilkada nih. Kisah berakapan. Sekalinya beragapan, pindah akrab, pindah semua akur, sekali ujung-ujungnya lihat. Saling menjatuhkan, saling menyikut, saling menyingkirkan. Nah kayak itu dunia politik banyak kemunafikan. Marah orang politik kalau kita padang kayak itu nggak marahnya. Dunia politik banyak kemunafikan. Apa jadi orang munafik itu? Kalau berpandir, bohong banyak. Nah, maka itu orang munafik tuh. Kalau berpandir banyak bohongnya. Janji manis benar. Janji manis benar. Pilihlah saya. Nanti setelah dipilih mana dia ingat sama kita. Kalau manis di bibir, lain di hati. Kalau dia berbicara bohong. Kalau dia berjanji dia ingkari. Kalau diberi amanah dia khianati. Nah itu munafik begitu, bahaya benar orang munafik. Wa yu'adzibul munafiqin wal munafiqat. Allah mengazab orang-orang munafik, orang musyrik. Kalau orang musyrikin ini apa? Orang musyrik ini jelasnya dia bertujuan selain Allah, itu musyrik namanya. Ada yang dituhankannya selain Allah, itu musyrik. Dia menduakan Allah, musyrik. Percaya yang lain selain Allah, musyrik. Jelas tapi musuhnya. Munafik lebih bahaya. Makanya di Quran dalam surah An-Nisa dikatakan yang menempati neraka yang paling dasar itu, yang paling dalam, yang paling bawah sekali adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu hadir juga, jangan-jangan dia hadir juga di tengah-tengah kita bisanya. Sholat umpat sholat, ini apa juga. Hebat benar orang munafik. Makanya kata Rasulullah dikasih apa nih, sinyal apa Rasul itu tanda. Kalau hendak tahu orang munafik, lihat subuhnya ada kadanya. Berarti orang munafik ini di maghrib bisa adanya, di isya ada, kalau zuhur ada, di asar ada, di subuh dia yang alih hadir. Ya kalau Pak sebelah. Jadi orang kata Allah gitu kan, kata Rasulullah kan, jangannya hendak tahu yang mana orang munafik, kata Rasulullah, lihat subuh harinya. Kalau yang ada, itu dia orangnya. Berarti yang di waktu-waktu lain dia bisa adanya. Di zuhur adanya, di asar ada, di maghrib ada, isya ada, subuh ada. Itu jar Rasulullah, kayak itu pak jar Rasulullah. Iya kan, makanya kita jaga sholat lima waktu. Kalau di masjid musola jangan ada turun ke masjid, hadir supaya jangan dilekatkan label sebagai orang yang munafik. Nauzubillah, orang munafik menempati neraka yang paling dalam. Nauzubillah. Wah, ya kan? Apa yang digawe orang munafik nih? Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Zanna billahi zanna saw, sangka buruk. Jadi orang munafik ini dan orang musyrik ini ada ciri-cirinya tuh. Dua selain tadi tuh. Selain yang tiga tadi apa? Banyak sangka buruk. Banyak zanna saw, suuzon.
Makanya kita jauhkan namanya suudzon ini. Jauhkan yang namanya berburuk sangka. Apalagi berburuk sangka kepada Allah. Aku ini sudah begawi mati-matian, kenapa kada dapat duit juga? Kenapa Allah kada dengar doaku kah? Padahal aku sudah siang malam mendoa, kenapa kada berubah hidup ni? Jangan sangka buruk terhadap Allah. Allah tahu, jadi Allah belum saatnya dikasih. Karena kalau dikasih wahai ini, ikan bisa lupa diri. Bisa lupa diri, bahaya. Jadi kata Allah, tahan dulu. Cuma kadang-kadang banyak orang yang berprasangka buruk terhadap Allah. Tidak boleh berprasangka buruk ini. Dhanna saw, orang-orang munafik, orang musyrik itu banyak dhanna saw, sangka buruk. Tidak boleh kita nyangka buruk. Lawan manusia aja tidak boleh. Lawan kekawanan aja tidak boleh. Apalagi terhadap Allah. Harus husnuzon, sangka baik. Jangan suuzon, tapi husnuzon. Jangan dhanna saw, jangan banyak sangka buruk. Kalau hidup kita ini banyak sangka buruk, kena matinya buruk juga. Itu. Orang-orang yang dalam hidupnya banyak suuzonnya, dhanna saw, sangka buruk, kena matinya buruk juga, su'ul khotimah. Nauzubillah. Tapi kalau orang selalu husnuzon, sangka baik, nanti insya Allah matinya husnul khotimah, berakhir dengan baik juga. Oleh sebab itu, buat hidup kita ini banyak sangka baik aja. Banyak sangka baik, jangan sangka buruk sama orang. Jangan sangka buruk. Positif thinking dalam kehidupan seperti itu, terhadap teman, terhadap kawan, terhadap siapapun, banyak-banyak kita berprasangka baik. Ada kadang-kadang kita mengalami sesuatu hal yang kita tidak sukai, yang tidak menyenangkan. Jangan langsung negatif. Belum pernah cerita kemarin, kita dihina orang, kita dicela, dicaci maki orang, difitnah orang, macam-macam kita. Jangan suuzon. Mungkin itu cara Allah untuk naikkan derajat kita. Mungkin dengan begitulah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Mungkin seperti itulah cara Allah untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita. Terkadang Allah itu baru memberikan pertolongannya itu di detik-detik akhir baru ditolong. Oleh sebab itu jangan sangka buruk. Bisa jadi kita sudah berdoa lawas dikabulkan. Rupanya di saat sudah di ujung benar, di situ dikabulkan oleh Allah. Sudah di ujung jurang tuh meitil benar sudah hendak masuk jurang, tapi justru di situ datang pertolongan Allah. Datang pertolongan Allah. Oleh sebab itu kita jangan banyak sangka buruk. Di Quran dikatakan dalam surah Al-Hujurat surah 49:12, ya ayyuhalladzina amanu tajribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lam akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jauhi banyak prasangka. Jangan banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sangka itu kebanyakannya berdosa. Dosa kita banyak sangka lawan orang lain. Banyak sangka buruk lawan orang ini, banyak dosa kita. Wala tajassasu, jangan kalian mencari salah orang lain. Wala yaghtab, jangan kalian menggunjing. Kalau sudah orang tuh sangka buruk tuh pasti ujung-ujungnya banyak nyari salah orang, ujung-ujungnya menggibah orang aja. Itu kelakuan orang-orang yang berprasangka buruk tadi. Kalau orang berprasangka buruk, kata Allah, dairatus saw, orang yang selalu dhanna saw, dairatus saw, berulang-ulang tuh didekatkan dengan keburukan juga. Dan hanya main-main prasangka buruk, yang banyak prasangka buruk, kata Allah, berputar terus di sekitarnya itu buruk juga. Karena sangka buruk tadi. Maka yang hadir itu, yang datang kepada kita, putarannya itu, daur ulangnya itu, dairah itu daur ulang, berulang-ulang. Yang datang berulang-ulang itu apa? Bukan kebaikan, keburukan yang datang. Dari mana datang keburukan berulang-ulang? Dari sikap kita yang selalu buruk sangka dengan orang lain. Karena buruk sangka lawan orang, lalu datang keburukan. Buruk sangka terhadap Allah, lalu datang keburukan menimpa kita. Lalu jalan Allah, jauhi banyak dari prasangka. Sangka buruk jangan ada.
Jangan berprasangka buruk. Jadi hidup ini banyak positive thinking aja. Yakin setiap peristiwa apapun yang kita alami, baik yang buruk sekalipun, selalu ada maksud baik Allah. Nah itu namanya sangka baik. Sepahit apapun pengalaman hidup yang kita alami, ujian yang menimpa diri kita, jangan suuzon lawan Allah. Jangan suuzon. Itu cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, itu caranya demikian, Pak. Lalu kata Allah, apa ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang berprasangka buruk ini? Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Jadi terhadap orang-orang yang berprasangka buruk nih, dan Allah murka kepada mereka. Nah, murka Allah. Kalau kita banyak suuzon sama orang, murka Allah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang banyak berprasangka buruk. Di sini dikisahkan orang munafik dan orang musyrik. Nah, hati-hati kalau kita banyak prasangka buruk, jangan-jangan kita ke situ juga. Ada kemunafikan dalam diri, ada kemusyrikan, walaupun bukan orang munafik, walaupun bukan orang musyrik, tapi barangkali ada benih-benih itu. Benih munafik, benih kemusyrikan hadir dalam diri kita itu. Kalau sudah itu hadir, kata Allah, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka, marah terhadap mereka. Marah Allah. Makanya kita doa, ghairil maghdub, bukan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai, dimarahi, tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Kebanyakan suka sama orang. Jadi kita ini hidup kalau banyak kada suka sama orang, Allah kada suka juga lawan kita. Itu nah. Siapa orang itu hidupnya banyak-banyak kada suka sama orang, Allah lebih kada suka lawan kita lagi. Jadi kita kalau dalam hidup jangan banyak benci sama orang. Orang silakan aja benci sama kita, kada suka sama kita baik aja sama orang. Biasa aja. Baik aja. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak buruk dengan cara yang baik. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang misalnya marah sama kita jangan balas marah juga. Balas dengan senyuman. Itu. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Ghadiballahu alaihim. Allah murka terhadap mereka. Terhadap orang-orang munafik dan musyrik yang banyak berprasangka buruk, terutama sangka buruknya terhadap Allah. Murka Allah. Murka Allah. Allah benci kepada orang-orang yang selalu punya prasangka buruk. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, sangka baik. Kalau kita sangka baik, Allah baik juga lawan kita. Man la yarham la yurham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Jadi kalau kita tuh kada suka sama orang, tidak sayang sama orang, Allah kada sayang lawan kita juga. Kalau kita benci, muar lawan orang, Allah mungkin lebih muar lagi lawan kita. Oleh sebab itu, banyak sangka baik supaya Allah itu pun baik lawan kita. Nah, jangan sampai turun murka Allah. Wa ghadiballahu alaihim. Yang kedua, wa la'anahum, dan dia Allah melaknat mereka. Bukan cuma dimarahi, dilaknat. Na'udzubillah. Bahaya benar ini orang-orang yang suka sangka buruk ini. Nah, bahaya. Orang sangka buruk tadi ujung-ujungnya bikin apanya? Bikin fitnah biasanya. Coba sebelah ya. Biasanya kalau sudah orang banyak suuzonnya, ujung-ujungnya bikin fitnah. Bikin fitnah, menggosip, mencela, menggunjing, mencari salah orang lain. Itu kata Quran mengatakan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, apakah kalian suka makan bangkai saudaramu sendiri? Na'udzubillah. Bayangkan tuh, bangkai kan bau kalau. No. Bayangkan tuh orang-orang ketujuh fitnah sana sini tuh. Bau berarti muntung. Mulut berarti bau. Mana makan bangkai. Sama seperti makan bangkai saudaranya orang-orang yang suka suuzon, yang suka menceritakan aib, keburukan, mencari salah orang lain. Jangan suka-suka mencari salah orang, salah sendiri banyak. Nah, ini ancaman Allah bagi orang-orang yang suuzon, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahum jahannam
dan menyediakan bagi mereka jahanam. Nah, pasti itu sudah orang munafik, orang musyrik yang banyak suuzon tadi, disediakan oleh Allah neraka bagi mereka, wasaat masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena kita banyak persangka buruk lalu kembali ke tempat yang buruk. Makanya jalan tadi itu, nah, kalau orang banyak sangka buruk, matinya buruk juga. Karena di akhirat yang dapatnya buruk juga. Wasaat masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebaliknya orang-orang yang husnuzon, insya Allah matinya husnul khotimah. Di akhirat dia dapatkan juga kebaikan. Nah, buat kita ini banyak prasangka baik. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Ayat yang ke-7. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Nah, sama dengan yang kemarin itu di ayat yang ke-4 demikian. Walillahi junudus samawati wal ard. Beda ujungnya. Kalau dia 4, wa kana Allahu aliman hakima. Kalau ayat 7 ini, wa kana Allahu azizan hakima. Beda, sedikit bedanya. Aliman hakima, azizan hakima. Kenapa dikatakan harus aziz, sifat yang kuat? Karena untuk menghadapi segala macam fitnah, sangka buruk orang terhadap kita, kita harus jadi orang yang aziz, kuat. Ayat 1 sampai 5 ini cerita tentang kebaikan nih. Wa kana zalika indallahi fawzan azima. Cerita tentang kemenangan, cerita tentang orang-orang yang diampunkan oleh Allah, cerita tentang orang-orang yang hatinya tenang, anzala sakinah. Untuk itu semua kata Allah perlu alim, ilmu. Untuk menang, untuk hati tenang, untuk beriman, untuk dapatkan fauzan azima, kemenangan yang agung, itu perlu ilmu. Tapi untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi sangka buruk orang terhadap kita, untuk menghadapi fitnahan orang terhadap kita, untuk menghadapi segala macam bentuk kezaliman, yang diperlukan adalah aziz, kekuatan kita. Harus aziz. Ini ayat Allah hebat. Begitu ayat 6 cerita tentang keburukan, wa yu'adzibal, tentang azab. Maka apa diperlukan? Kekuatan. Maka Allahu azizan hakimah. Banyak orang kalau dikasih sesuatu yang senang, dia senang, berah, tahan. Dikasih ujian yang sesuatu yang tidak sukai, dia kada tahan. Waktu duit banyak, datang ke masjid. Ada orang kayak itu. Begitu kada beliau lagi, kada mau lagi sholat. Percuma aja sholat jar. Percuma aja sholat jar. Dulu kada sholat sugih jar. Setelah sholat malah miskin jar. Bagus kalau saya sholat sekalian jar. Ada orang yang kayak itu mikirnya. Dalam surah Al-Fajr itu kan, kalau dikasih kekayaan dia katakan Allah memuliakannya. Tapi kalau dikasih kemiskinan tidak punya harta, dikatakannya Allah telah menghinakan dirinya. Nah, ada yang kayak itu ayatnya dalam Quran kan. Jadi waktu dia sugih rajin ke masjid. Begitunya habis hartanya kada mau ke masjid lagi. Ada juga sebaliknya ada juga. Waktu miskin ke masjid terus. Waktu kada bisa duit rajin sholat. Wah, saya jadi orang sugih. Enak kada datang lagi ke masjid sudah. Ada juga sebaliknya kayak itu. Karena tahan dengan kemewahan, kesenangan, diuji Allah dengan kesusahan, kuat dia, rajin sholat segala macam, diangkat Allah derajatnya, tambah kaya, lalu lupa diri, kada mau ke masjid lagi. Nah, itu kayak korun, kayak itu. Nah, kita jangan demikian. Jadi plus atau minus tetap kuat, tetap aziz. Dikasih kelebihan, dikasih kemenangan, fauzan azimah, bersyukur sama Allah. Tapi kalau uji dengan kesusahan, jangan banyak berkeluh kesah. Harus aziz. Maka kata Allah, wa kana Allahu azizan hakimah. Harus aziz, kuat. Jangan jadi orang yang lemah. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ayat 8-nya. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Salamah bin Alwa berkata, pada saat kami berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar seruan Rasulullah, wahai orang-orang beriman, berbaiatlah. Kami segera ke hadapan beliau yang saat itu sedang berada di bawah pohon. Maka Rasulullah mengeluarkan ayat surah 8, ayat ke-8 surah Al-Fat ini. Nah, artinya itu ayat itu turun kabar gembira buat Rasulullah. Ayat menggembirakan Rasulullah. Inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad
syahidan, sebagai saksi. Jadi Rasul itu sebagai saksi kita nih nah. Jadi kemarin ini kaji ulang yang minggu yang lalu. Di akhirat itu yang kita perlukan adalah syahidan ini, saksi. Kalau Rasulullah menyaksikan kita, ditanya oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad kekasih Allah, ini si fulan ini benar enggak umatmu? Kalau Rasul mengatakan benar ya Allah, aku saksinya, ini umatku, selamat kita. Itulah syafaat. Ketika Rasulullah itu mau menyaksikan kalau kita ini umatnya. Syahidan, jadi saksi atas siapa? Atas umatnya. Ya Allah, ini umatku, ya Allah, ini umat selamat. Siapa yang diakui Rasulullah sebagai umatnya, selamat. Yang tidak diakui sebagai umatnya, celaka. Itu kuncinya situ aja. Kalau Rasul mengakui kita sebagai umatnya, selamat. Tapi tentu tidak semua orang diakui Rasulullah sebagai umatnya. Yang mana yang diakui kan banyak. Orang mengaku-ngaku kan kami umatmu Rasul. Kata Rasul, lain umatku. Ini bukan umatku, ini umatku. Siapa umat Rasulullah itu? Adalah orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Itu umat Rasulullah. Ikut Quran, ikut sunnah. Itu umat Rasulullah. Mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Berakhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Itulah umat Rasulullah yang dalam kehidupan dia berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu umat Rasulullah. Syahidan. Jadi kalau kada menggawe ya kada diakui oleh Rasulullah. Mengaku umat Rasul, ngaji aja kada pernah. Seumuran hidup di muka bumi ini kada pernah baca buka Quran, kayak apa? Mengaku umat Rasul lah. Cuman KTP aja Islam. Ke masjid kada pernah. Iya, mengaku Islam tuh. Islam katanya, Islam. Masjid kada? Kada. Pada ngaji kada? Kada. Berpuasa bang? Parai juga. Ada yang kayak itu modelnya. Nauzubillah. Hah? Dikirim aja aja. Anak mana Jumatan dikirim aja. Ada model gitu. Jadi Rasul mengakui umat-umat. Yang umatnya itu mengikuti Allah dan Rasulnya, baru diakui Rasul sebagai umatnya. Kalau tersalah-salah sedikit, insya Allah kalau apa-apa diakui juga Rasul sebagai umatnya. Asal kita berbuat kebaikan. Karena tidak mungkin kita kada berbuat salah. Pasti ada aja salah kita nih. Ada terus salahnya, dosanya ada. Tapi insya Allah selama kita mengerjakan perintah Allah, maka dikatakan kaffara anhum sayyi'atihim. Dihapuskan semua dosa-dosa kita. Salat yang satu ke salat yang lainnya itu adalah penghapus dosa. Itu salat tuh. Kita salat zuhur ke asar. Nanti salat zuhur ini menjelang asar ini banyak buat salat nih, banyak buat dosa nih. Begitu kita salat asar, hapus nih. Dari asar ke maghrib lagi, ya kan? Ternyata buat dosa lagi. Waktu maghrib dihapuskan Allah lagi. Salat yang satu ke salat yang lain penghapus dosa. Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya penghapus dosa. Asal menggawi aja perintah Allah. Salat digawi, Quran dibaca. Ada nanti syafaatnya, ada pertolongannya. Suruh puasa-puasa. Amun parai seberataan, ini ngalih Islam tapi KTP-nya ngaji kada mau, sholat masjid kada mau, bertitip aja. Ya, kalau ngaji kada mau, sholat kada mau, sebelum puasa kada mau puasa juga. Kayak apa? Nauzubillah. Ya Rasulullah. Syahidan wa mubasysyiran, dan membawa kabar gembira. Jadi Rasul itu datang membawa kabar gembira. Datang kabar gembira. Jadi Rasulullah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah persiapkan baginya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, kabar gembira. Rasul datang membawa kabar gembira, dan Rasul juga datang membawa wanadhira, peringatan. Jadi berikan kabar gembira bagi orang beriman, tapi diingatkan juga, hati-hati orang beriman, jangan menggawe ini kita dapatnya. Hati-hati, jangan melupakan Allah. Hati-hati, ini kan peringatan Allah. Jangan sangka buruk. Jangan banyak suuzon dalam hidup, sangka baik aja, jangan sangka buruk. Kalau pengen banyak dapat kebaikan, buat sangka baik. Kalau engkau banyak berbuat buruk, sangka buruk, maka yang datang juga adalah keburukan. Diingatkan oleh Allah, nadhira. Rasulullah itu basyira wa nadhira. Dia pembawa berita gembira, sekaligus juga pembawa
peringatan. Quran itu isinya dua aja. Kamu kena kabar gembira, peringatan. Baca aja Quran seluruhnya. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Isinya kalau bukan kabar gembira, peringatan. Diingatkan kita. Diingatkan, la wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Wala tajassasu. Jangan banyak cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab. Jangan banyak gunjing sana sini. Jangan. Diingatkan oleh Allah kita. Diingatkan oleh Allah. Nah, supaya terhindar dari segala macam sangka buruk ini, kelakuan buruk, maka kata Allah, litu'minu billahi wa rasulih, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita diberikan kabar gembira. Kuncinya beriman, litu'minu billah wa rasulih. Kemenangan tadi itu, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Litu'minna billahi wa rasulih wa tu'azziru, dan meneguhkannya, wa tu'azziru wa tuwaqqiru, dan memuliakannya, wa tusabbihu, dan bertasbih kepadanya. Orang beriman itu kata Allah menguatkan agamanya, dikuatkan agamanya, membesarkan Allah. Jadi bukan membesarkan diri seorang. Yang namanya orang besar itu orang yang membesarkan Allah. Wa tusabbihu, bertasbih kepada Allah, banyak-banyak berzikir. Kapan waktunya? Bukratan wa asila, pagi petang. Daripada pagi-pagi menyambati orang, bawa berzikir. Daripada petang-petang hari kumpul-kumpul menyambati orang, bagus kita banyak bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah, kesimpulannya dari ayat 1 sampai ayat 9. Pertama, untuk meraih kemenangan tadi perlu belajar terus. Aliman hakimah, alim, belajar terus. Siapa yang mau akhirat dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau dua-duanya dengan ilmu. Berarti kalau begitu belajar terus kita untuk mendapatkan kemenangan, belajar. Itu mana. Yang kedua, biasakan dalam hidup ini berprasangka baik. Jangan banyak sangka buruk. Sangka baik aja, jangan sangka buruk. Apapun yang menimpa kita, walaupun kita baik sekalipun, kita nyaman, kita suka, kita yakinlah ada maksud baik Allah buat kita. Yang ketiga, banyak kalah dalam kehidupan ini. Mengalah bukan berarti kalah. Justru orang yang mengalah dialah yang pemenang sesungguhnya. Sebagaimana Rasulullah tadi, sepertinya dia kalah padahal dia pemenang. Sahabat-sahabat menolak, kenapa diterima perjanjian Hudaybiyah? Kita rugi, kata Rasulullah, kenapa Pak? Kita terima perjanjiannya. 2 tahun berikutnya terjadi penaklukan kota Mekah. Artinya kalau kita punya sikap mengalah, pada akhirnya kita akan dimenangkan oleh Allah. Sebagai suami, sebagai anak, sebagai siapapun, kita banyak mengalah dengan orang lain. Berani mengalahkan kepentingan kita untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.